dilahirkan oleh ibunya. Ketika dilahirkan, biasalah bayi kan anak disusui. Tapi sidin kada mau menyusu. Surung nang kanan kada mau, surung nang kiri kada mau. Pas waktu orang adzan maghrib, orang berbuka puasa, lalu sidin mau disusui di sidin. Hari yang kedua juga demikian, anak disusui kada mau. Hari yang ketiga, keempat, sampai habis bulan puasa, sidin kada menyusu seharian penuh kecuali di malam hari. Mulai waktu maghrib sampai waktu subuh, sidin mau menyusu lawan umat. Ini hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia. Makanya di garis sultan ini adalah rajanya buruhan wali. Waktu halus sidin hendak memondok di Baghdad. Nah, kita sini mulai tinggalan yang umpamanya hendak ke Darussalam, di tengah perjalanan dicegat oleh kelompok-kelompok para perampok. Mereka menanyakan, anak kecil, ikam mempat lawan kafilah ini apa yang ikam bawa? Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, ulun bawa duit. Mana duit ikam? Ada di bawah ketiak ulun, ada kantong ibu ulun nanyang ulun. Berapa jumlahnya? Sekian banyak. Lalu dihabarkan kepada kepala perampok. Lalu dikiau. Ikam dikiau bos, bahasa kitanya. Jujur kayak ikam bawa duit simbayangan, jujur. Mana? Apa yang kamu sikit? Ditakuni oleh kepala perampok, wahai anak kecil, ngarankan siapa buntok? Abdul Qadir Jailani. Kenapa ikam jujur lawan kami? Padahal ikam tahu kami ini ubuhan perampok. Nang mana setiap barang, setiap harta, setiap uang nang kami dapatkan daripada kopilah-kopilah nang lalu itu kami rampas. Kenapa ikam jujur lawan kami? Ibu ulun berpesan lawan ulun, mama ulun berpesan lawan ulun, Abdul Qadir, bila ikam hendak menuntut ilmu, naklah ibu, mama berpesan lawan ikam sebutin, jangan sekali-sekali ikam mengaramput. Amun ikam jujur, ikam akan beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ingin mahal, ulun jujur. Di tengah perjalanan belum sampai ke pesantren, belum sampai ke pondok, sudah diuji oleh Allah Ta'ala. Nama perampok itu hendak mengambil harta. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana bisa ulun mengingkari janji ulun lawan ibu ulun, lawan mama ulun, sehingga ulun lawan pihak pun jujur. Lalu kepala perampok ini mendengar suara yang begitu tenang, suara yang begitu tegar, suara yang begitu merdu, langsung mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Wahai anak kecil, ikam hanya lawan umat ikam jujur benar. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ada jujur lawan Tuhan kami. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ada jujur lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah wahai anak kecil, ketahuilah Abdul Qadir, kami bertaubat di hadapanmu dan kami ingin menjadi khadammu, menjadi pengikutmu. Lalu kepala-kepala perampok dan anak buahnya ini ambil ingin jadi perampok. Kenapa? Karena itulah karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mulai lagi halus. Lagi halusnya sudah karamat orang. Nah ini daripada sifat jujur sedikit itu. Kemana Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Nah asalnya perampok ini berharga melawan sidin. Nah akhirnya dijadikan wali oleh Allah Ta'ala juga. Dan bapak lawan wali akhirnya dijadikan wali juga. Ada nang wala atau ada. Ini hendak bapak bubuhan wali timbul jadi wala. Kenapa? Karena dia banyak pengiktiran, banyak mengganggu, banyak menyalahi dan sebagainya. Sehingga bukan wali tapi jadi wala akhirnya. Jadi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini begitu banyak marakib-marakib sidin, karamat-karamat sidin dan keistimewaan sidin. Di antaranya malam hari ini kita ada luput daripada keberkahan dan karamah Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Sahibul Hal Al-Habib Husin Bukhari Al-Ba'bud ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada kawin sidin kecuali sudah berumur 35 tahun. Satu malam sidin tidur bermimpi lawan Rasulullah SAW dan kita bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan dalam kitab itu, barang siapa pernah bermimpi Rasulullah walaupun sekali seumur hidup, maka itu ciri baginya masuk surga bighairi hisab, ciri baginya husnul khatimah. Dan kita husnul khatimah sekali ini semua itu kebahagiaan cakap, apalagi sholat yakhlak oleh Rasulullah. Nah, ini daripada para orang yang terdahulu.
daripada guru-guru kita kan rancak kuman itu yang telah Nabi melihat Nabi keikuman seperti halnya Syekhuna Muhammad Zaini Abdul Ghani ketika ziarah ke Madinah itu berdapat langsung lawan Rasulullah, sehingga sidin ketika hendak ziarah ke Madinah itu selalu membaca syair mabruk kasidah mabraka yaum Madinah dan pasti ziarah, karena tetangga-tetangganya ini sudah ada, inguh-inguhnya sudah ada, sudah dirasakan sebelum sampai ke Madinah, mulai kampung sudah terasa ini akan terdapat lingkungan lawan Madinah Rasulullah SAW dibaca sidin terus mabraka yaum Madinah di pasti ziarah, bilang syair itu alam itu di majlis itu. Nah ini apalagi yang kayak Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad setiap menulis hadis itu Nabi Muhammad langsung nama imlahkan di presiden dan yaklah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena awal kita nangka itu ketujuh lawan bukuhannya barang peparak barang, karena siapa yang parah itu yang dapat, siapa yang parah itu yang dapat, siapa yang parah itu yang keempat. Nah, ini. Jadi adalah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini ketika beliau di umur 35 tahun, beliau ini disuruh langsung oleh baginda Rasul supaya kawin. Abdul Qadir ikam sadang sudah kawin. Sama kan dulu sekompol tidak lima ibu presiden kawin kan. Ikam kawin Syekh Abdul Qadir Jailani sadang sudah. Nah akhirnya sini dianugerahi anak 49 anak. Ini kira-kira bininya seikong lah, banyak ada tahu juga. Namun seikong aja tuh baru jual bang, kira-kira ya ada kuat pabriknya 49 ya, los dan ada. Kira-kira banyak juga pabriknya lah. Dianugerahi Allah Taala 27 orang anak laki-laki dan 22 orang anak perempuan. Orang bahari itu kan banyak anak wajar, kenapa? Karena bahari itu tanah sing ambil-ambil aja, kan ada ampunnya. Tanah banyak, perumahan luas, padang getah banyak, cara banyak. Wayah ini tanah setengah meter sehilang kan, kayak di kota tuh besampok, kawing, saking baharaganya, seperempat meter kan, bisa jadi uang. Kalau orang bahari kan ada, luas tanah, padaringan banyak, di dapur hibah, pindai, dari, ini kan. Setelah itu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani menyebarkan ilmu-ilmu agama dan akhirnya sidin berdakwah di Makkah juga, di mana ada tempat di situ sidin berdakwah, yang mana di situ sidin di antara murid sidin adalah Syekh Abu Madian Al-Maghribi. Dalam satu riwayat Syekh Madian Al-Maghribi ini bila lewat dengan satu binatang itu mengucapkan salam buat sidin. Assalamualaikum ya wali Allah. Syekh Madian Al-Maghribi siapa? Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya satu saat Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika mengajar, sidin duduk di kursi dan wayah-wayah sidin tarabang. Orang ini kan baru lagi tarabang, pesawat banyak, tinggal memilih aja. Jalan di Banyu ada baru lagi, Jokong ada, Kolotok ada, Sepit ada. Nah, orang ini sarganya apa? Bahkan dia lewat HP aja sampai ke Jakarta ke Amerika. Dia kan perlu lagi, mereka rahmat itu sudah tertutup sudah. Kenapa? Diganti Tuhan lawan kecanggihan teknologi. Diganti Tuhan dengan fasilitas yang memadai sarabanya. Bahari kan ada ilmu langkah 1000, artinya sekali berjalan langkah sampainya. Wah ini ada motor sudah, ada pesawat sudah. Nah ini keramat orang ini lah gitu tak. Habis minyak isi dulu semua. Nah apa? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah satu saat mendatangi Al-Habib Abdul Qadir Kitlan. Habib Abdul Qadir Kitlan ini kawan akrab Habib Ali Al-Habsyi. Jadi Habib Ali Al-Habsyi itu sama meninggalnya di bulan Rabiul Tsani ini. Karena di awal kita buat Habib Ali Habsyi dia. Karena tadi membaca Maulid Al-Habsyi kan. Jadi Maulid Habsyi ini adalah satu maulid yang dikarang oleh Juliet Rasulullah SAW yang dimakamkan di Siwon sana. Dan ulun langsung mendapat ijazah daripada cucu sidin namanya Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid ketika kita berada di Hadramaut sana. Syekh Abdul Qadir Jailani lawan Syekh Kitban Asegaf bahwasanya sampaikan salam lawan Ali Al-Habsyi. Suruh Habib Ali itu membaca manakib-manakibku di mana ia berada, di majelis-majelis ini suruh membaca manakibku 3
Ali pemimpin nama itu, lalu disampaikan, wahai Habib Ali Habsyi, ulun ditanya oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, artinya sidin titip salam lawan dia, dan sidin menyatakan cinta dan ketujuh sayang lawan dia, wahai Habib Ali Habsyi. Zaman Habib Ali Habsyi lawan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini tahun kurang lebih 750 tahun, itu kurang lebihnya. Kalau Habib Ali Habsyi kan awalnya mungkin sampai 100 lebih aja nah. Kalau awal Sultan Aulia malam hari ini yang 884 para 1000 tahun sudah 884 awalnya sudah meninggal Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya 750 tahun sudah meninggal Habib Syekh Abdul Qadir Jailani, hanya lahir Habib Ali bin Husain bin Al-Habsyi Sayyidul Maulid. Tapi alam bubuhan wali ini kawainya tetamu di alam rohani, kawa mendatangi. Nah akhirnya Habib Ali Habsyi di mana ada majelis sidin, di situ sidin membacakan menakib Syekh Abdul Qadir Jailani di Hadramaut. Nah di Hadramaut itu di mana Habib Ali bisa majelis, di zaman sidin dibacakan sidin menakib Habib Ali Habsyi, Sultan Aulia. Juga kita di Pinggaran ada majelis Habib Ali Habsyi, di situ dibacakan sidin menakibnya. Matapura ada majelis sidin ulang, dibacakan sidin ulang menakibnya. Kenapa? Karena perintah langsung daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada danang wali, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani di zaman sidin semuanya wali-wali di dunia ini di buah batis kubarata. Ada wali yang pernah cakap muanya, bah ya paharatnya Abdul Qadir ini sampai ampuninya dunia ini. Diangkat oleh Allah Ta'ala pangkat kewaliannya, dicabut oleh Allah Ta'ala pangkat kewaliannya, lalu menjadi orang gila situ sini. Nah, padahal wali juga namanya itirat gini. Ibarat kita tuh namanya Kapolda tuh, nah kalau mau mencet Kapolsek, ini Kapolda ini Kapolsek ini diatur karena mau cakap, udah pecat namanya di sini. Nah, apa? Nah model kayak itu, buat wali ini dia. Kapolri mau memecat Kapolda, Kapolda mau memecat Kapolres, Kapolsek, kawan. Wali pun bilang kayak itu. Siapa nang kutubnya sekarang ini? Itu kawan ini memecat nang bubuhan wali-wali tingkat daerah, nang pina ada karuan tampo, nang pina cakap, nang pina sombong, nang pina angkuh, nang pina ada. Terima kasih ini. Cabut. Nah itu bukan wali kawan itu juga. Ini wali secara alam rohaninya, secara alam gaib yang itu tadi. Presiden itu. Siapa membakalnya di sini aja. Punya presiden ada hadiah umpamanya di bangla anak ampi hijau itu jadi pembakal sudah aja hujan Jokowi nah umpamanya kawa ganti lawan si anak motor aja nah kawa umpamanya ini secara zahir, secara batin bukan wali sedunia. Dia udah Syekh Abdul Qadir Jailani ada satu orang namanya itirat lawan sidin, sehingga dengan sebab itiratnya itu dicabut pangkat kewaliannya plus dijadikan orang gila gara-gara mengitirat melawan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setinggi itu pangkat sidin. Pernah suatu saat sidin lagi pengajian, pemajelisan, ada burung pina mahau, kicau, dia sidin mati nyawa burungnya langsung tergugur di hadapan sidin. Mati burungnya, diambil sidin itu burung, rasa kasihannya burungnya. Bismillah ikan hidup pulang di sini. Abang pulang, itu orang bakar amat. Hendak habis itu kayak itu. Nah, ada harapan dakwah kita malam-malaman puasa wayah ya orang sembahyang di bang lambingan ada Allah bang. Ini orang mujahadahnya luar biasa. Banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak ibadahnya, banyak tawadhu'nya, banyak mahabbahnya lawan Allah, banyak ittiba'nya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahajudnya sampai malam, sedekahnya luar biasa. Sehingga setelah itu dijadikan Allah Ta'ala pangkat wali. Punya guru sekumpul bahari ciri wali itu penyayang lawan pemurah. Nah, bila orang tuh penyayang lawan pemurah, marasnya itu aja lalu dibarinya, dibantunya. Marasnya itu aja lalu dikasihnya. Penyayang lawan orang maka itu sifat wali. Apalagi umpamanya asalnya pemalas, sifatnya orang
amun Tuhan jadikan inyawani ambil sifat pemarah dijadikan pemurah nyaman dinyebabari orang Allahumma sholli ala Muhammad. Dan adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan cucu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Mulai alam barzakh, alam dunia itu selalu disebut-sebut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jadi di mana tempat Syekh Abdul Qadir Jailani ini selalu menyebutkan ilmu-ilmu, karena Nabi menyampaikan dalam satu hadisnya, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Bubuhannya oleh Nabi, ketahuilah sesungguhnya bubuhan Nabi dan Rasul itu mereka semua tidak mewariskan lawan keturunannya akan kekayaan dinar, akan kekayaan dirham atau harta benda, tidak. Walakinnahum warrasul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Paman akhadha faqad akhadha bihadzin wafir. Orang mau mengambil warisan Nabi walaupun umpamanya bukan juriyah, mulia juga, bukan terhormat juga, diagungkan orang juga. Kenapa? Karena dia mengambil warisan daripada warisan Nabi Muhammad. Ujar Nabi, fakat akhadha bihadzin wafir. Untung benar orang itu, untung benar. Siapa yang untung benar? Orang nahakon mengambil ilmunya Rasulullah. Apa ilmunya Rasulullah? Ilmu halal dan haram, ilmu agama. Yang mana dengan ilmu agama itu ia bisa beribadah dengan benar, beribadah dengan benar. Sedangkan orang beribadah asal-asalan tidak diterima. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tapi tidak didasari lawan ilmu agama, maka ilmu agamanya pasti, ibadahnya itu pasti ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah ini pas sudah kami ajar bisa lagi. Kalau tujuan lagi nak kayak pandak sah ibadahnya, nak kayak pandak sah sembahyang. Jadi dahulu tuh pernah Nabi Muhammad itu lawan seorang muslim Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini juga Nabi di jalan-jalan di sekitar kota Madinah. Di sini Abdullah, kita membuat apa? Kita putar-putar dulu di sekitaran kota Madinah. Ini ya Rasulullah. Lalu Nabi dan Abdullah bin Abbas ini melewati dua kuburan. Lalu Nabi singgah setempat. Ujar Nabi dan Abdullah bin Abbas, kita singgah setempat, kita ziarah ke kuburan ini. Ada apa wahai Rasulullah? Kadang dulu aku memetik handayang kurma di sini, yang masih anom diandak sini di sini. Mudah-mudahan di sini berkat aku andak handayang nang kurma ini, selagi daunnya masih kadang-kadang siksa orang kubur ini diringankan oleh Allah Ta'ala. Itu dalil orang anak kambang, dari kambang kan bagus lagi harum. Padahal Nabi itu bahari karena anak kambang kada mandak handayang korma nang anon petik sidin. Ada boleh kita ini kan handayang rumbia lagi diulah nang di kambangnya, cuma ada dabang ini nah. Ini ada hiasannya lagi apa nang handayang rumbia itu ya. Ini melatih tolen bagus lagi karena harum. Ujar Nabi, at-ta'atur min sunanil anbiya. Wangi-wangi itu adalah daripada sunnahnya para nabi. Bahari itu orang hendak harum-harum itu pakai kembang asli namanya Pak. Karena pabrik minyak harum nggak ada. Pabrik minyak harumnya hanya ada. Jadi orang seaslinya ini kambang dirandam di banyu dikubuyakan. Nah orang bahari itu hendak harum-harum. Wah ini sudah kecanggihan teknologi. Ya nang dulu orang pabrik minyak harum. Diulahnya ngaran malaikat harumnya malaikat subuh, malaikat zuhur, malaikat maghrib, malaikat asar, malaikat zuhur, malaikat duha ada malaikat duha kita. Itu orang ini kecanggihan bahari kan wangi-wanginya pakai bunga-bunga atau yang selainnya. Ikuti Nabi ujung palapas korma itu dipitak sedikit dan tak sedikit. Mudah-mudahan presiden dengan berkat daunnya ini masih mengandung air, artinya kata karing dosa orang yang dikubur ini diringankan oleh Allah. Ada apa wahai Rasulullah? Mereka jadi disiksa. Apakah mereka melakukan kesalahan besar dalam hidup mereka? Ya, Nabi. Mereka berdua ini melakukan kesalahan yang besar. Apa kesalahannya Ujar bin Abbas? Yang pertama, kuburan yang ini jadi ini lagi hidupnya ketujuh madu domba orang.
tujuh benar gawiannya bahaya. Si anu tuh anu dan tahu lah pulang untuk dikunjungi lah begini anu pulang ya. Nah yang berarti orang kebinian 4 hari majelis ya mau kipas kata umpamanya menyambati orang kata jubana madu domba orang kata jubana madu asal. Nah ini orang termasuk salah satu yang disiksa oleh Allah Ta'ala di kubur. Ini gawiannya bahaya dari Nabi yang sebutinnya bang wahai Rasulullah. Nah ada pun yang seikong ini oh ya Nabi ini bahaya itu bila bersumpah kami kada bujur tak salah sehingga dengan tersalahnya itu bersumpah kami kada bujur tak bawa berwudu tak bawa sembahyang orang tolak bersumpah kami misalnya ini agak lagi bang sedikit lah cuma ada bapak disampaikan di ilmu ya kalau lelakian ya bersumpah kami nang dikubui kepalanya aja kepalanya dikubui sudah nang kayak WC berdiri itu ya Allah. Nah itu makruh padahal nang bagus tuh kami itu duduk itu sunnahnya. Nah kami berdiri lalu kepalanya aja dikubui luangnya ada dibuka padahal nang ianya kepalanya disiram luangnya disiram batangnya dikubui bininya kubuinya beratan. Nah itu nang bujur lalakian cara bersobat kami nang bujur itu adalah ini nak kepalanya kuboy luangnya buka siram dia luangnya itu di dalamnya itu batangnya kuboy juga bikinnya kuboy juga 3 kali 4 kali sehingga dengan demikian bujur bersobat kami nya amun kepalanya aja disiram luangnya ada kita bawa najis mas ya. Kenapa? Di muntungnya tuh nah ada sisa kami dia pikiran dia lelakian bang kami betok kepalanya siram aja sudah aku bersobat kami aja ada salah dibawanya bodoh imba dibawa bodoh dibawa sembahyang cuma disiksa Tuhan di kubur. Kenapa? Karena bersobat kami nya kesana. Makanya di setiap kitab-kitab agama itu yang dibahas adalah babul istinja bab masalah basuh kami nang bujur nang kayak apa basuh bahera nang bujur nang kayak apa belum lagi masuk bodohnya belum lagi hanya cara berbasuhnya aja nang bujur nang kayak apa. Nah itu amun beginian itu juga jangan bibirnya aja nang disiram buka gua heranya itu amun ada selang masukkan cuma jangan dalam-dalam kan nyamakan airnya dibilang bahasa Banjarnya itu gitu tadi sedikit model lanjut cuma ada lanjut kenapa? Karena ilmu agama amun pipinya aja disiram nah jadi kami ya siramnya jangan itu nah maka sisa najis di dalam kemaluan itu masih ada di bawah bodoh di bawah sembahyangnya kada sah. Kenapa? Terbuat najis. Makanya berapa banyak orang-orang yang sembahyang orang-orang yang beribadah kepada Allah cuma ibadahnya itu ditolak dan sia-sia bahkan mendapatkan dosa. Orang sembahyang dapat dosa ada kaliannya bila cara membasuh kami itu ada wujud najis di bawah padahal saat kita sembahyang itu adalah diri kita ini harus suci dulu murid harus suci dari kaki kalian harus suci daripada kami ya kalau yang dibasuh beratan kebinian itu juga. Nah ini masuk kepada nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardanillahi ta'ala. Nah itu hanya masuk usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi hanya diterima oleh Tuhan. Nah ini terbawa najis nang kayak aja Tuhan aku hendak kayak menerima ibadahnya ini cuma kadang memasuki syarat yang benar bahkan ini membuat kotoran di dirinya seorang. Oleh karena itulah ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini orang disiksa dalam kuburnya. Dalam hadis lain Nabi menyatakan ammatu adzabal qabri minal bauli fastanzihuhu minha. Kebanyakan umatku ini disiksa di kubur. Dengarkan berataan. Kebanyakan umatku ini disiksa di kubur karena basuh kaminya harus bujur. Sembahyang orang ya sembahyang cuma tuh najis kan
Nah, sehingga kita perlu benarkan cara kita beristinja, cara kita basuh pakamit membujur sebelum kita masuk kepada wudhu. Makanya disampaikan malam hari ini. Kenapa? Karena ini adalah masalah yang sangat penting dan masalah yang fatal apabila salah. Makanya ini maksud al-huwa fi kabirin ya Rasulullah, apakah ini perkara yang besar wahai Rasulullah? Innahu lakabirun, ya ini masalah besar. Karena masalah basuh pakamit aja. Karena segalanya akan sah apabila benar, segalanya tidak sah apabila tidak benar caranya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu ada sahabat dia datang kepada baginda Rasul SAW. Orang miskin dia datang kepada Nabi. Orang susah dan akan bujur dan amalkan dia. Ini amalannya langsung dari Nabi Muhammad. Jadi orang miskin ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun ini utang banyak, masalah bertubi-tubi, ada baambihan. Ulun hendak minta amalan lawan pian wahai Rasulullah. Nang kayak apa caranya? Ulun ini nyaman hidup, utang lunas, awal jadi orang sugih. Ujar Nabi, ikam beruntunglah bila tuntung sembahyang sunnah subuh, sembahyang subuh tenang, qobliyah subuh, ikam baca 100 kali dengan Nabi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil astaghfirullah. Baca beruntungnya 100 kali ujian Nabi. Imbah tuntung sunnah subuh sebelum mengajar fardu subuh 100 kali. Maka ikam akan mendapatkan hasilnya. Ikam subih kaina, ikam usaha lancar kaina, utang lunas kaina. Nah itu. Lalu sahabat itu mengamalkan, ternyata benar. Belum sebulan lagi sudah jadi orang subih. Karena Nabi ngasih amalan. Orang ini kebanyakan anak subih datang lawan bukurnya. Minta jimat bang, orang anak subih. Warung itu ada tapian kayu. Sampai apa caranya? Lawan bukor. Orang minta tuh lawan Rasulullah, minta amalan itu lawan Rasulullah. Rasulullahnya kadang minta lawan tuan guru atau habaib, nang ilmunya kesana bersambung lawan Rasulullah. Sehingga kalau kayak sahabat tadi sugih kebujuran, sugih dunia dia, sugih akhirat dia. Nah itu diamalkan oleh sahabat. Ujian Nabi ketahui sekali ikan membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil astaghfirullah, sekali ikan membaca itu Nabi itu diciptakan Allah Ta'ala seikung malaikat nang ini gawiannya bertasbih lawan Allah Ta'ala sampai hari kiamat, pahalanya dijulung lawan ikan. Sekali kita membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil astaghfirullah, diciptakan Allah seikung malaikat. Malaikat ini ditugaskan Tuhan bertasbih lawan Tuhan sampai hari kiamat, pahalanya gak sekurang membaca tadi. Amun kada hawa kita mengamalkan imbas sebelum sunat subuh, imbas subuh. Amun kada hawa juga apabila hawa haratan mengoyak jaring, baca. Haratan mengaduk ahilala, baca. Haratan mengolah petah, baca. Kenapa? Tadi subuh kada sawat membaca sambil berlagu-lagu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, sehingga usaha kita tuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah satu resep yang datangnya daripada baginda Rasulullah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini keberkahan majlis malam ini pada akan aja. Jadi siapa hendak sugih menurut resep Rasulullah baca sampai mati hanya sampai malah sampai mati hanya sampai juga. Karena itu tanda orang mati husnul khatimah. Kau mengamalkan ilmu Nabi, kau mengamalkan ilmu Rasulullah dan bisa disampaikan. Makanya Nabi tadi dan hadisnya, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin amar rasulillah faman akhadha faqad akhadha bihadil wafiyah. Nabi itu tidak mewariskan harta benda, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu, mengamalkan ilmu Nabi, fakat akan lebih hadin wafir, untuk benar orang itu Nabi. Mudahan kita dijadikan orang Nabi untuk benar dengan Nabi. Makanya kan kita lihat daripada maaflah yang lain dilihat Nabi, kakon menuju mengaji ilmu agama.
hakon juga mengamalkan ilmu agama. Nah kayak apa di kampung dimuliakan orang sarwana, padahal lambat sih dia datang, ada di belakang buruk di muka biar orang sepiring disorong sidin setanaman aku nak sejajaran aduh enggak bela ada wakarin, ada gaji, ada durian, ada kafe hantok sidin berapa kulit ke rumah innalillah apa hantok beraya oh ya panitia ini guruai durian hanya gugur di soal tadi kesempian nah ini tapai nanti mengatam tadi kesempian juga guruai nah ini ada juga anu kopi kami menutup seorang gue nah ini anu juga makan barai taguk barai udah malaikat Israel nih bah pas nih waktunya nih antuk yang guruai yang kuat-kuat akhirnya dia ulun dalami di rumah sekalinya belum sampai rumah sudah rata kenapa aja makasih deh kami tadi bagian sahan makan daerah hantuk berai nampak pemantang itu hantuk berai jadi makanya burungnya sepret ya sini ketunjuk campurnya sepret anu obat bodrek itu mantangnya learan teliar gurunya abang mata seharinya gara-gara hantuk berai sikat berai makan berai udah sini di rumah ada dana ini menukar larang harganya 60 di sini udah sini dulu tempolo atau apa jadi pakai lihatin namanya yang bagus makanan tuh nah hanya dimakan jam piranang lagu bukit bandara biasa kita itu jangan disuruhi orang ini makan disuruhi itu orang makan ambil yang makanan itu yang sekiranya menjadi kesehatan bagi badan kita namun sudah berumur itu perlu berpilih makanan lain orang di bawah 40 atau di bawah 30 itu nyaman ayo durian di situ ada 3 bijinya seorang anak tapai apa insya Allah aman aja kenapa darahnya itu masih sehat darahnya itu masih darah sehat karena penyakit itu biasanya datangnya dari 2 sebab yang pertama banyak pikiran kenapa jadi berpikiran karena ini masalah terus yang kedua makanan yang masuk awak kali cocok sehingga awak kata awak menerima nah akhirnya jadi penyakit. Mudah kita sehat berdatangan dalam hari ini ya Allah berkat kumpulnya kita berkat kaul Sultan Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani dan diriwayatkan bahwasanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini diwafatkan pada malam Sabtu hari Jumat malam Sabtu pas kita pas benar pada tanggal 11 Rabiul Tsani Indah Rabiul Awal Rabiul Tsani Rabiul Tsalis ada Rabiul Rabi juga ada jadi dikasih 2 aja Rabiul Awal Rabiul Tsani jadi mari ulah di sana ada aja ada siapa awal bulan kita sendiri Raja bisa merah kalau guru pada kita bagus baik aja karena tanda syukur kita lawan guru kan jadi maulid di Banjar ini hidup salah satu jasa guru sekumpul majelis hidup jasa guru sekumpul ada di kampung kan para habaib dimuliakan orang dihormati orang salah satu sebabnya guru sekumpul mengangkat tangan banget jazakumullah khairal jazaa nah itu luar biasa sidin bacakan kitabnya sidin baca kasidahnya sidin ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul al hum amanul al hum amanul al dibadai sampai langkah itunya sidin artinya keluarga baginda Rasulullah SAW ini bisa menjadi pasak bumi dan menjadikan aman di muka bumi itu bisa makanya apabila ada Habib di kampung itu luar biasa banget diberkati Habibnya diberkati kampungnya nah kayak di sini nih kan di antara sebabnya kita kumpul sini berkat Habib Masjid Bukhari berkat di sini sehingga hidup kampung ini pada juga gampangan manusia yang 10 ribuan ini dia ngalih kan mengumpulkan 10 ribu lebih pinanya ini kalau malaikat bang taminya lah dari kiri kanan kan udah rakit-rakit lah berdua 5 ribu aja 10 ribu kan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah jadi pengajian malam hari ini ada panjang lebar artinya mudah-mudahan yang boleh disampaikan tadi ada berkatnya artinya kalau diamalkan
Ingat-ingat bila ke rumah kasulah kami lubangnya dibuka dan disiram, balakian beginian disiram. Bila bakame itu berduduk, bila wisi berdiri itu makruh. Nah, hancur aja bila berdiri itu makruh soalnya. Sedangkan Nabi Muhammad ini diutus rahmatan lil alamin, sekiranya kita itu menggawikan sunnah-sunnah aja. Man ahya sunnati kana ma'ifil jannah wa Nabi, barang siapa menghidupkan sunnahku maka ini itu bersamaku di dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diamalkan dan menjadi berkah bagi kita segala taat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu